ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada akhuna Alwi Cahyadi. Mudah-mudahan dengan dilantunnya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, melanjut untuk acara berikutnya, yakni sambutan. Insya Allah disampaikan oleh manajemen sekejap, yaitu kepada Ustadzah Rahmawati Basarang SPD SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Kalau bisa ininya ditutup dulu ya slide-nya, biar kelihatan semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah karena limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada siang hari ini ya kita bisa bersilaturahim ya berkumpul di pengajian ya rutin kita yang sedianya pengajian pasti ini yang mestinya kita adakan setiap bulan ya, dan kami juga pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian karena nampaknya ya pengajian bulanan kita baru bisa kita laksanakan lagi pada hari ini. Itu pun ya dengan informasi yang mendadak ya beberapa hari yang lalu. Ya, jadi ini kami mohon diampunkan kepada Allah ya karena tadinya pengajian kita ini sebagai ajang silaturahim kita ya untuk semua kelas-kelas yang ada di pusat ya pelatihan sekejap paham Al-Quran untuk kita bersilaturahim ya tidak ya tidak seperti idealnya yang kita inginkan di setiap bulan. Tapi ala kulli hal ya pada siang hari ini alhamdulillah ya kita menyempatkan ya untuk hadir di sini ya dalam rangka untuk bersilaturahim yang tadinya setiap minggu kita hanya bertemu dengan teman-teman kelas kita saja masing-masing ya, ada yang hari Sabtu, hari Ahad ya ataupun yang lainnya ya, tapi di siang hari ini ya kita bisa berjumpa ya dengan teman-teman kita seperjuangan ya para pembelajar Al-Qur'an ya yang siang hari ini ya kita bisa bersilaturahim. Ya dan alhamdulillah ya di kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya bahwa alhamdulillah ya kelas-kelas sekejap di tahun ini ya itu dari level 1 sampai level 6 ya hampir bersamaan semua selesai. Ya, jadi tidak mengapa kita buat dulu kegiatan seperti ini, walaupun nanti kita berharap ada tasyakurannya lagi ya Bu. Berharap nggak Bu? Insya Allah.
Insya Allah. Berharap nggak ada nih perjumpaan secara offline kayak kita tahun kemarin di bulan Desember? Ya, Berharap, Bu. Berharap ya, berharap. insya Allah. Ya, Iya. Jadi nggak apa-apa, ini adalah kita menyampaikan saja, kita mengapresiasi semua teman-teman yang sudah selesai, ya, yang sudah dengan penuh perjuangan ya menyelesaikan kelas-kelas masing-masing, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita bersilaturahim lagi seperti tahun kemarin ya, di bulan Desember yang lalu. Tetapi untuk tahun ini nampaknya agak bergeser sedikit karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di bulan November dan Desember ini. Ya, jadi kemungkinan insya Allah mohon doanya kita akan berjumpa di Januari pertengahan. Ya, nanti akan ada info resminya ya tentang tasyakuran akbar kita. Nah, jadi di pusat sekejap pusat sendiri, bunda-bunda semuanya dan bapak yang hadir pada siang hari ini, alhamdulillah kita mengelola kelas-kelas ya secara online dan secara offline ya. Ada beberapa kelas yang offline, ada tiga kelas ya, tiga kelas yang offline. Kemudian yang online itu ada sekitar 15 ya, 15 kelas, dan jumlah kita yang belajar di program Sekejap ini sekitar 460 orang di setiap jenjang yang ada. Ya, Alhamdulillah. jadi inilah yang setiap hari kami di manajemen mengelola ya, kelas level 1, level 2, 3 dan seterusnya. Dan alhamdulillah hari ini juga sudah selesai ya level 6 yang akan lanjut ke level 7. Masya Allah ya. Ini kelas yang paling tinggi ya. Kelas yang paling senior. Di sini ada beberapa orang-orangnya yang saya lihat, ada Ibu Mariani ya, ada Ibu Sri, Masya Allah ya, sehat-sehat selalu Ibu Sri. Kemudian ada Ibu Irsani ya. Ini insya Allah sebentar lagi juga akan memasuki level 7. Dan spesialnya bunda-bunda semuanya, di tahun ini alhamdulillah ya, dengan support ya dari Bapak dan Ibu sekalian ya, yang memberikan amanah kepada kami untuk mengelola ya dana wakaf, dan juga ada yang memberikan zakat ya, harta yang semuanya kami kelola untuk kemudian kami buat program ya beasiswa trainer sekejap ya paham Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini juga sudah menyelesaikan program belajar mereka di level 1 ya. Jadi mereka ada sekitar 25 orang yang inilah hasil kerjasama kita dengan kampus ya, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah ya, yang kemudian kami dengan proses ya penyeleksian ya para peserta ya, kita karena memberikan beasiswa full kepada mereka, jadi memang kita mencari yang unggulan ya, yang unggulan di antara mereka yang memang berhak ya untuk menerima dana zakat itu dalam bentuk ya program-program beasiswa dan pendidikan trainer sekejap paham Al-Quran ya. Jadi alhamdulillah ada tenaga baru ya yang kita bisa dapatkan sekitar 25 orang, dan yang tadi ibu-ibu lihat itu salah satu di antara mereka yang MC dan yang membaca tilawah, yaitu adalah peserta-peserta yang sedang ikut pendidikan trainer ya untuk menjadi pengajar di sekejap ya. Terima kasih atas semua kepercayaan yang Bapak Ibu semua sudah amanahkan ke kami ya. Insya Allah semakin memperkuat ya tim-tim yang ada di pusat, dan juga semakin memperkuat kami untuk mewujudkan cita-cita kita bersama ya, untuk mempunyai markas ya dan sekolah pesantren Kibos ya, yang sudah sering kita dapatkan informasinya
inilah yang sedang kita berusaha bangun bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita kita ya, agar masyarakat ya, khususnya masyarakat Indonesia ini bisa bebas ya dari buta faham makna Al-Quran. Ya, karena kita sudah rasakan betapa nikmatnya kalau kita bisa memahami Al-Quran. Maka kita sangat menginginkan agar generasi-generasi kita juga bisa menikmati keindahan Al-Quran. Ya, dan kita yakin ya bahwa dengan kita berjuang bersama mengembalikan itu, maka ya berkah ya yang Allah turunkan dari langit dan bumi itu akan berlimpah ya untuk para ahlul Quran. Ya, maka kami sangat membutuhkan ya doa dan support ya, dukungan ya dari Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk bisa ya sama-sama kita mewujudkan cita-cita tersebut. Ya, demikianlah Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, dan ada satu lagi sebelum saya lupa ya, selain program beasiswa ya, kami juga kita juga buat program kait ya, kajian Al-Quran intensif terpadu, Ibu. Jadi kalau pengajian kita ini yang setiap bulan ya, idealnya ya setiap bulan kita laksanakan sebagai ajang silaturahim. Kalau program kait itu dia adalah program berkala, pekanan ya, pengajian pekanan. Jadi semua ya kelas-kelas yang ada di sekejap bisa gabung ke situ. Ya, jadi kita bisa bersilaturahim ya setiap minggu juga dengan teman-teman kita di sesama peserta sekejap ya. Di situ juga sebelum kita mulai kajian ada panduan untuk ada ustadz ya yang membantu membantu memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita ya, dan Masya Allah ya, beliau orang yang kompeten di bidangnya ya, karena beliau sedang menimba ilmu di Mesir ya, jadi membagi ilmunya kepada kita untuk memperbaiki bacaan kita, dan setelah itu masuk ya kajian-kajian Al-Quran. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang ada kelapangan waktu di hari Rabu ya, di hari Rabu jam 18 setengah 8 ya, Ba'da Isya ya, bisa nanti bergabung ya, atau bisa menghubungi admin ya untuk bisa dimasukkan dalam grup kait ya. Jadi selain kita bertemu dengan teman-teman kita setiap minggu ya, di situ adalah kelas besar ya, gabungan dari semua kelas ya, yang kita sama-sama bisa belajar bersama dan juga saling bersilaturahim ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadzah Rahmawati Basarang SPD SAG yang telah menyampaikan beberapa informasi yang menurut kami cukup penting untuk disampaikan. Sebelum itu teman-teman para hadirin semua, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, mari sekali lagi kami ingatkan, sama-sama kita kosongkan hati kita, kita buka mata dan pikiran kita, kita siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting sebagai adab kita seorang pelajar, seorang thalabul ilmi terhadap guru, materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk acara berikutnya langsung saja, yaitu pemaparan materi dengan judul Mendaki Menuju Puncak Tadabbur Quran Surat Al-Balad ayat 11 yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz guru kita Muhammad Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LCMAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bisa di stop share-nya, admin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, bahagia sekali pada siang hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bergabung dalam program yang telah kita rintis sejak beberapa tahun yang lalu. Program kerjasama antara Pusat Sekejap dengan para alumni di JAS, Jalina Alumni Sekejap, untuk mengadakan kegiatan yang bernama dengan kegiatan pasti. Pasti ya, pengajian Al-Quran Sekejap, tematik dan inspiratif. Sebagai wadah silaturahmi antara para alumni dari berbagai kelas, apakah online demikian pula offline, dan juga wadah kita untuk bisa terus kita belajar ya, belajar. Kalau kita di kelas Sekejap itu kan ternyata belajar per level, lalu per juz ya, per juz. Tapi dalam program kita ini kita menyampaikan materi yang sifatnya adalah tematik per tema. Tapi harapan kita lewat ini materi bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk menjadi lebih baik insya Allah ke depan di dunia, dan tentu yang paling utama adalah di akhir kelak ya. Ini harapan kami. Dan Masya Allah, berbahagia sekali pada hari ini, siang ini, Allah kembali mengizinkan kita untuk bisa bertemu ya. Di sini Masya Allah ada Ibu Sri Mulyani, Bu ya. Sehat selalu Ibu, Masya Allah. Hari ini ya paling tinggi nih di kelas Sekejap ya, di level ke-6. Ada Ibu Suraida juga di level ke-6, Ibu Mariani. Oke. Ada yang di level ke-5, ke-4. Dan ada yang baru selesai juga hari ini ya, tadi pagi, di level yang kedua. Ada Ibu Auda Aziz, Masya Allah. Sehat selalu Ibu Auda. Ibu Desi Nusmir, Ibu Sukma di Sumatera Barat ya. Masya Allah ya. Baik sekali yang Allah kasih kenikmatan. Maka semoga ini semuanya Allah jaga insya Allah Ta'ala. Dan kita berharap ini bisa menjadi media silaturahmi ya. Bisa dilihat ini Bu, di Zoom kita nama-namanya ini yang nggak semua kita kenal ya. Ada yang kita kenal, ada yang kita kenal. Semoga nanti ke depan bisa diperkuat ya insya Allah silaturahminya insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu muliakan, hari ini insya Allah ya kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Mendaki Menuju Puncak. Bisa dibayangkan nih sekalian? Layaknya seorang yang mendaki gunung untuk menuju puncaknya. Bagaimana? Kalau itu puncaknya yang paling tinggi, ya 10.000 meter, 10.000 meter tingginya, Masya Allah, 10 kilo itu, atau yang 9 kilo tingginya. Bagaimana ketika seorang ini berada pada puncak gunung tersebut? Maka tentu ada perkara-perkara yang harus dia siapkan. Kalau benar-benar dia ingin berada dalam puncak gunung tersebut. Bapak Ibu, demikian pula semestinya kita ini harus berusaha ya mengantarkan diri kita sebagai manusia, sebagai insan, untuk menjadi insan yang berada pada puncak kesuksesan, puncak kebaikan sebagai manusia, ya sebagai manusia sekalian. Karena itulah ya sangat penting sekali kita ini mengetahui hal-hal yang bisa antarkan kita berada pada puncak keadaan kita sebagai seorang manusia yang menjadi hamba Allah ya, dan juga menjadi khalifah, pengurus, pengatur bumi ini. Bapak Ibu, kenapa kita harus berada pada puncak? Dan kenapa kita harus mendaki? Walaupun dia itu berat, ada tantangan, ada hambatan, karena inilah sebuah ajaran dan tuntunan yang kita dapatkan dari panutan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berada pada puncak kebaikan.
puncak kebaikan. Masya Allah, Bu. Coba kita bayangkan, ada sebuah doa itu yang sampai-sampai Nabi ajarkan kepada kita. Bahkan itu doanya sampai teksnya pun diajarkan, ya. Diajarkan teks doanya itu. Sampai-sampai ini doa itu dibaca, ya. Setiap pagi, demikian pula setiap petang. Setiap pagi ba'da sholat subuh dan setiap petang ba'da sholat asar. Ya. Doanya Bu cukup panjang, ya. Tetapi di antara isi doanya adalah doa yang berbunyi Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Allahu akbar. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah. Wahai Rabbi, Tuhanku ya Allah. Rabbi, engkaulah penciptaku. Engkau yang pilih aku menjadi manusia di atas muka bumi ini. Bayangkan Ibu, prosesnya luar biasa. 9 tahun di perut ibu kita. Lalu kemudian Allah mentakdirkan kita menjadi insan manusia. Ya. Rabbi, engkaulah penciptaku. Menciptakan kita menjadi seorang manusia. Bahkan bukan hanya manusia ketika lahir lalu meninggal, tapi kemudian Allah melanjutkan kehidupan kita sebagai manusia. Ya, dari balita 1, 2 terus sampai titik umur kita sekarang. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Masya Allah sekalian. Rabbi, engkau yang ciptakan diri aku dan antarkan aku sampai pada titik manusia dengan umur seperti begini. Rabbi, engkaulah Rabbku yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada aku. Kenikmatan anggota tubuh ini, dari mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, lisan yang bisa berbicara. Kenikmatan rumah tempat penaung engkau yang adakan. Kendaraan yang dipakai untuk kesana-kemari. Bapak Ibu, itu bagian daripada pengakuan kita dan panggilan kita. Rabbi, wahai Rabbku. Ya. Wahai Rabbku. Lalu Ibu, lanjut. As'aluka. Aku meminta kepada engkau, wahai Rabbku. Yang maha berkuasa, yang mampu memberikan segala sesuatu. Saat ini, Rabbi as'aluka. Aku meminta kepadamu. Bapak Ibu, lihat. Apa yang diminta? Kata Nabi, khairu ma fi hadzal yawm. Khairu ma fi hadzal yawm. Apa itu artinya Roib? Khair, ya. Khairun kertas biru 2. Khairun kebaikan. Khairun kebaikan. Tapi ada arti lain dari kata khairun itu. Apa Ibu? Yang terbaik. Kan. Yang terbaik. Dua artinya itu. Ada kebaikan ataukah yang terbaik. Yang terbaik. Yang sini apa? Ya Allah, aku meminta kepada engkau khairo, yang terbaik. Ma fi hadzal yaum. Pada apa yang ada pada hari ini. Masya Allah. Bayangkan, Bapak Ibu, bukankah ini doa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia meminta dan diajarkan kepada kita untuk minta ini juga. Bukan cuma sekali, sampai diulang berkali-kali setiap hari. Di waktu pagi, setiap petang. Demikian pula. Terus sepanjang hayat masih dikandung badan. Napas masih diberikan. Lisan masih bisa berucap. Maka ucapkan permintaan ini Bapak Ibu sekalian. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Wahai Rabbku, aku meminta kepada engkau dengan sepenuh hati. Dengan penuh pengharapan yang terbaik pada hari ini.
Coba Ibu Sri, Ibu Tuti, Ibu Sweda, bayangkan. Apa yang kita bayangkan waktu kita mengatakan ini doa, meminta yang terbaik pada hari ini. Setiap hari Ibu, kita ini punya banyak posisi setiap hari. Belasan posisi kita, belasan jabatan kita. Saat ini menjadi seorang suami, menjadi seorang istri. Tetapi di waktu yang bersamaan juga menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya. Menjadi seorang pimpinan di kantornya. Menjadi seorang karyawan di kantornya. Saat ini menjadi warga di perumahannya. Saat ini menjadi tetangga untuk tetangganya. Menjadi saudara untuk saudaranya. Menjadi anak untuk orang tuanya. Masya Allah. Ya. Menjadi guru untuk murid-muridnya. Menjadi murid untuk gurunya. Banyak banget Ibu. Benar Ibu udah? Itu satu waktu apa? Ya, itu baik sekali posisinya. Dan itu nggak hilang. Ya, saya istirahat ya, jadi istri bisa nggak? Nggak bisa itu. Saya berhenti jadi ayah sebentar aja. Bisa? Nggak bisa itu. Ya, saya berhenti jadi manusia. Mungkin nggak berhenti jadi manusia? Bagaimana itu? Nggak bisa berhenti itu. Nempel 24 jam Bapak sekalian. Seorang guru, apakah hanya di guru ketika dia mengajar? Tidak. Dia tetap seorang guru walaupun saat itu dia nggak mengajar di kelasnya. Ya. Dia tidur, ya. Dia tidur jam 10 malam, dia adalah seorang guru untuk murid-muridnya. Bapak Ibu, Rabbi wahai Tuhanku, aku meminta kepada Engkau yang terbaik pada hari ini. Berarti ya Allah, aku meminta kepada Engkau yang terbaik sebagai seorang ayah untuk anak-anakku. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau menjadi yang terbaik sebagai seorang istri untuk suamiku. Sebagai seorang guru untuk murid-muridku. Sebagai seorang murid untuk guruku. Masya Allah. Meminta yang terbaik sebagai seorang pimpinan untuk anak buah karyawan-karyawannya. Ya. Meminta yang terbaik sebagai seorang saudara untuk saudara-saudaranya. Banyak banget sekalian. Banyak banget. Dan itu ya harus kita lakukan Ibu sekalian. Ya. Harus kita lakukan. Tidak membiarkan mereka berjalan sebagaimana mestinya. Apakah kalau mau menjadi seorang ayah yang baik, ya, sekedar menjadi penyebab kelahiran anaknya, terus selesai ditinggal? Kan tidak. Harus dididik, harus dijaga, dipilihkan sekolahnya, ya, dikontrol. Tapi kita kan, ya, nggak lepas itu bapaknya. Kita nggak mungkin lepas ketika ada di luar rumah. Tapi kita harus tetapnya seorang bapak, seorang ibu. Maka walaupun kita nggak mengawasi, tetap kita ayah. Maka ya Allah, jadikan aku sebagai ayah yang terbaik. Bagaimanapun keadaannya. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Demikian pula sekalian. Ketika ada orang yang Allah pilih untuk berada pada posisi menjadi murid Al-Quran. Menjadi pembelajar Al-Quran. Ada yang sedang belajar baca Al-Quran. Ya Allah, ya, jadikan aku sebagai pembelajar Al-Quran yang terbaik. Buat aku sampai bisa baca Al-Quran sebagaimana yang Engkau turunkan ya Allah. Ada mereka yang sedang belajar berada pada posisi belajar untuk bisa paham Al-Quran. Selama ini kalau ngaji nggak ngerti. Kalau baca Quran nggak paham. Kalau mendengarkan Allah sholat berjamaah tidak mengerti. Kemudian Allah pilihkan dia kondisi, ya, majelis agar dia bisa belajar paham Al-Quran. Ibu bapak hadirkan doa ini, ya Allah Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Aku
meminta kepada engkau yang terbaik pada hari ini sebagai seorang pembelajar Al-Quran, pembelajar faham Al-Quran. Bagaimana bentuknya? Ya Allah, mudahkan aku agar bisa belajar dan paham, agar bisa belajar dan mengerti, agar bisa belajar dan hafal materi-materi yang dipelajari tersebut. Tidak mungkin ya orang bisa paham Al-Quran kalau dia nggak hafal itu kosakatanya. Apa artinya kata A, kata B, kata C. Ya, itu nggak kebayang. Orang bisa ngerti Al-Quran dengan bagus kalau dia nggak tahu grammar-grammarnya. Itu bahasa Arab untuk Al-Quran. Karena bahasa ada vocab-vocabnya, kosakatanya, ada grammar-grammarnya, pola-pola kata. Ya, dan itu Ibu dipelajari. Dan sekarang kita ada yang berada pada fase belajar untuk bisa paham Al-Quran. Jadi waktu mengatakan Robbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum, itu ada doa, ya Allah, berikan aku yang terbaik pada hari sebagai seorang pembelajar Al-Quran. Nah, Ibu udah ya? Dulunya nggak hafal kertas ajaib 2, ajaib 1, sekarang Masya Allah hafal semuanya. Yang belajar di level 2 ada materi menghafalkan kertas biru 1, kertas biru 2, itu kosakata semua tuh. Menghafalkan wazan-wazan, pola-pola grammar, 6 wazan lengkap. Allahu Akbar. Ini bisa nggak ya? Kalau pertama kali bukunya sekejap itu lihat bukunya, ya Allah banyak banget nih. Kata ustaznya ini harus dihafal. Bagaimana dihafalnya? Tapi kemudian Bu, ya mulai belajar. Ya. Mulai belajar. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu Al-Quran, tambahkan. Allah tambahkan. Akhirnya ditambahkan hafal kertas ajaib. Hafal kertas biru 1, 30 kata yang sering dibaca. Hafal kertas biru 2, 70 kata Al-Quran yang pasti muncul tiap halaman. Hafal kertas ajaib 1 dan 2, 100 kata yang setengah Al-Quran isinya itu. Hafal pola-pola grammar. Ibu kenapa? Karena kita berdoa, kita belajar sungguh-sungguh, dan akhirnya Allah berikan khair yang terbaik kepada kita pada hari ini. Membuat kita kemudian, karena kita baca Al-Quran, Masya Allah, mulai terasa, ya, semakin banyak yang kita pelajari. Itu Ibu, bagi mereka yang belajar di level kedua. Bagaimana yang sudah masuk level ketiga? Nah, ada ilmunya, ada materinya, ada prakteknya. Ada level keempat, ada level kelima. Ibu Tuti sekarang level berapa Ibu Tuti? Ibu Tuti Cahyo level kelima ya Ibu Tuti? Levelnya, Hah? ya, itu level 5. Wah, Masya Allah. Level 5. Level kelima. Baru masuk ya? Baru masuk level kelima ya? Baru sepekan 2 pekan ya? Baru hari ini. Masya Allah. Baru hari ini masuk level kelima. Allahu Akbar. Tuh Bu, kebayang nih sekalian. Ya. Karena nggak kebayang itu. Nggak kebayang kok bisa ya. Tapi itulah ya. Pilihan Allah dan sayang Allah kepada kita lewati itu semuanya. Hari ini Bu Sri Mulyani ya telah merampungkan belajar level ke-6. Ya, sejak pekan lalu. Tadi ini adalah penguatan materi, persiapan untuk ujian akhir. Masya Allah. Level ke-6. Ya. Ada materinya ya, ada praktek-prakteknya, Allah mudahkan. Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh. Bosnya apa? Kita diajarkan untuk menjadi pribadi manusia yang terbaik pada setiap posisi kita. Ya. Maka sekalian, ya, ini materi mau ingatkan kita harus mendaki menuju puncak. Ya. Puncak kebaikan dimanapun kita berada. Ya. Dan satu hal yang perlu kita sadari, Bapak sekalian, Allah itu begitu sayang kepada kita, bukan hanya menjadikan kita manusia lalu dibiarkan. Ya, tidak. Tapi Allah itu Masya Allah ya, hadirkan kita sebagai manusia dan Allah siapkan fasilitas
untuk membuat kita itu bisa mendaki menuju puncak sebagai seorang manusia. Dan ini yang insya Allah pada hari ini Bu akan menjadi kajian kita pada hari ini. Yang berangkat pada sebuah ayat yang Allah sebutkan pada surat Al-Balad. Ayo coba semua boleh buka ayatnya ini, surat Al-Balad. Halaman yang ke-594. Boleh Ibu Auda, Ibu Irsani, Ibu Tresna, Ibu Trias, Ibu Sukma, sudah? Halaman 594. Pada ayat yang ke-11. Sudah, Ustaz. Sudah? Ya. Sudah jumpa Ibu Hartati? Ya. Ya. Coba dibaca Ibu Hartati ayatnya ini. Ayatnya pendek banget nih. Bagaimana, Ustaz? Ayat yang ke-11 surat Al-Balad. Oh, ya. Kayak kalau kata amal mu'aqabah. Iya, cukup. Ibu Sukma, bisa diulang Ibu Sukma? Bisa, Ustaz. Ada? Para kota hamal aqobah. Iya, coba terjemahnya Bu apa? Tapi dia tidak menempuh jalan. Iya kan? Falaqataha mal aqaba. Namun Ya. orang ini tidak iqtahama, tidak iqtahama menempuh al aqaba, jalan yang mendaki lagi sukar. Dia nggak mau itu, ya, mendaki jalan yang mendaki sukar menuju surga Allah sebenarnya Bu. Ya, dia nggak siap. Padahal ayat sebelumnya Allah menjelaskan apa tentang fasilitas kenikmatan pada fisik kita. Ibu lihat ayat yang ke-8, ya. Ayat 8, ayat yang keempat dulu sebelumnya itu. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, di dalam kepayahan. Artinya apa? Kita ingatkan Bu, kita ini manusia akan menghadapi kabad, kepayahan, kesulitan. Ya. Itu harus kita lewati. Kesulitan dalam hidup-hidup kita. Siapa yang jadi manusia hidupnya nggak ada masalah? Siapa? Nggak ada Bu. Ya. Hidup kita ini Bu, selalu ada masalah-masalah hidup kita. Yang mengharuskan kita itu untuk melewatinya. Apakah dia masalah berupa ujian-ujian dalam kehidupan? Atau masalah dalam bentuk apa? Ada perintah-perintah yang harus kita kerjakan. Ya. Ini kira-kira masalah bisa lihat. Kalau darinya masalah, enak-enak tidur, ya, harus bangun sholat subuh, kan? Enak-enak nongkrong di siang hari, harus pergi sholat zuhur, ya. Pulang kerja setiap hari capek, tiba rumah maghrib, ya, nggak boleh langsung tidur, sholat maghrib dulu, ya, isya dulu baru tidur. Ibu, ini kira-kira mudah nggak? Bukan perkara yang mudah bagi sebagian orang. Di situ ada kepayahan, ada kabada. Tapi apa? Itulah manusia. Yang ketika dia hadir, dia berada pada kondisi tersebut. Kondisi tersebut. Ya. Dan itu harus dilewati. Harus dilewati. Ya. Tapi, lihat Ibu ayat berikutnya. Allah siapkan sarana, fasilitas untuk melewati itu semuanya. Ayat yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-8. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami Allah telah menjadikan baginya ainain, dua mata. Masya Allah Bu. Allah kasih kita Bu dua mata ini. Mata buat apa Ibu? Buat melihat Al-Quran.
buat melihat buku-buku, kemudian mendapatkan informasi-informasi untuk melewati kabad tersebut. Oh, begini caranya kalau mau dilewati ujian-ujian ini. Ya, bukan cuma mata, walisanan wa syafatain. Allah juga jadikan lahu baginya insan itu ada lisan untuk berbicara. Wa syafatain, dan 2 bibir. Ada lisannya, ada 2 bibir untuk seorang bisa berbicara, ibu sekalian. Bisa berbicara. Buat apa ibu sekalian? Buat melewati kabad tersebut. Ya. Buat melewati al-aqabah, ya, jalan yang mendaki lagi sukar tersebut. Ya. Kira-kira bagaimana bentuk ibu sekalian? Ya. Alam melewati semuanya dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Apapun bentuk ketaatannya ibu dilewati itu. Ya. Matanya ada ibu sekalian. Matanya dipakai melihat ilmu-ilmu itu. Ilmu Al-Quran. Akhirnya apa bu? Lihat Al-Quran lalu dihafalkan. Lihat Al-Qurannya lalu dipahami isinya. Lalu diamalkan kemudian. Dia punya lisan. Dia punya 2 bibir ibu sekalian. Dipakai untuk menghafal. Dipakai untuk mengulang-ulang materi-materi. Yang buat dia bisa baca Al-Quran dengan bagus. Diulang-ulang. Mengulang materi-materi. Yang membuat dia itu bisa paham Al-Quran. Bapak Ibu, jangan biarkan lisan ini ngomong sembarang. Jangan biarkan 2 bibir ini bicara sembarangan. Tapi getarkan dia. Getarkan lisan ini. Buat bibir bergerak. Buat apa? Buat mengulang itu. Bidangan libagilah bagi. Buat mengulang itu. Huwa diyahum mereka. Buat mengulang itu. Fa'ala dia mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Buat mengulang-ulang. Bagaimana kita menghafalkan juga artinya itu. Arti apa yang sudah kita pelajari. Tidak cukup sekali di kelas kita. Ibu sekalian, Bapak Ibu, tidak. Tapi baca lagi Al-Quran, baca lagi artinya. Dengan apa, Bu? Dengan lisan wa syafatain. Lisan ini. Demikian pula syafatain, kedua bibir ini. Sekalian, ada manusia apa? La qatahamal aqaba, la tidak mau untuk menempuh jalan yang mendaki dan sulit ini, dia nggak mau mengikutinya, ngambilnya. Berarti yang terbaik siapa? Yang mampu untuk iktahama, melewati, menempuh al-aqaba, jalan yang menempuh dan sulit ini. Itulah jalan ketaatan, itulah kesabaran dalam ujian-ujian, itulah kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam berdakwah dengan lisannya dan kedua bibirnya. Masya Allah. Ayo sekalian, fasilitas yang Allah siapkan buat kita mendaki menuju puncak. Allah mencelah, ya. Asalnya ini ayat ibu, ada celahan Allah. Ini orang, ya, Allah sudah kasih dia kenikmatan, bahkan punya harta, malal lubada, hartanya banyak, tapi akhlak tuh dihabiskan pada perkara yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Ditambah lagi Bu, dikasih 2 mata, dikasih 2 telinga. Ya, bahkan diperjelas, wahadainahu najlain. Diperjelas, ditunjukkan jalan yang baik seperti apa, jalan yang buruk seperti apa. Tapi tapi dia tidak mau untuk iqtahamal aqabah. Menggunakan ini semuanya untuk menempuh jalan yang aqabah, yang penuh tantangan, yang harus mendaki, yang penuh dengan kesulitan. Masya Allah. Berarti kita harus gunakan ini ibu sekalian. Ya. Buat kita melewati semua tantangan-tantangan tersebut. Buat menghancurkan semua penghalang-penghalang tersebut. Agar kita bisa menuju puncak sebagai khair. Yang terbaik sebagai hamba Allah. Yang terbaik sebagai seorang suami.
sebagai seorang istri, sebagai seorang pembelajar Al-Quran. Tidak pandang berapa umur kita. Jangan-jangan sekali-sekali mengatakan, Ustadz, ya, afwan ya Ustadz, ya maaf Ustadz, kenapa? Sudah tua Ustadz. Sudah ada faktor U. Jadi susah menghafal, susah belajar. Ibu, ya Allah Ibu, Bapak. Faktor U, apa itu faktor U? Umur, usia. Artinya apa? Masih ada usia kita, belum mati. Masih ada usia kita, belum mati. Berarti masih ada mata kita untuk bisa melihat. Berarti masih ada lisan kita untuk bisa bergerak dengan kedua bibir kita. Berarti masih ada kesempatan untuk melewati al-aqabah tersebut. Umur bukan tantangan. Umur bukan penghalang. Masya Allah. Dan kita bisa merasakan sekalian, ya melihat Masya Allah. Ya melihat Ibu Sri Mulyani 83 tahun. Masya Allah. Sekarang sudah belajar sampai level ke-6 ini, berikan kita contoh ya. Yang masih muda-muda ini, ayo manfaatkan umur kita baik-baik. Ibu Auda Aziz, ya, 78 tahun, sekarang merampungkan level yang kedua. Tadi pagi ujian, Masya Allah. Ya. Ini kalau ada yang hadir ini bisa menangis ini, ya Allah, saya ini 60 tahun belum hafal juga. Kenapa nggak hafal? Masalahnya nggak belajar serius. Tanya Ibu Auda, berapa kali tuh mengulang-ulang hafalannya sampai bisa menghafal. Ya, hafal 6 wazan lengkap. Bisa menghafal ya contoh kata 6 wazan lengkap. Masya Allah. Itu teksnya berkali-kali tuh ya. Kayak orang buat syuting film aja tuh. Ya. Ulang lagi Bu. Kurang bagus ini. Tapi sekalian, tidak ada yang rugi dari setiap gerakan lisan, dari setiap gerakan kedua bibir untuk Al-Quran. Kenapa sekalian? Ini Bu, jalan menuju puncak. Falaqatahamal aqabah. Ada orang yang tidak mau menempuh jalan yang mendaki, namun dan sukar itu. Namun kita ini insan juga. Kita siap untuk iqtahamal aqabah. Menempuh untuk melewati ya jalan yang mendaki lagi sulit tersebut. Masya Allah. Jalan menuju puncak khair, yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekalian, bisa dibayangkan sekalian? Ya. Nah, lalu kembali Allah sebutkan ayat berikutnya. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu wahai manusia, apakah itu al-aqabah? Jalan yang mendaki, yang sukar, yang tapi kamu harus lewati. Kamu harus lewati. Ya. Ibu sekalian, lihat Ibu, disebutkan contoh-contohnya. Ini bukan perkara mudah Ibu sekalian. Yang pertama kata Allah, apa itu? Fakku raqabah. Fakku raqabah. Tembus ini. Kerjakan ini. Apa itu? Membebaskan budak. Ini Bu, ini lebih mahal daripada beli mobil BMW. Ini lebih mahal daripada beli rumah yang mewah. Karena kalau ada orang punya budak Ibu, ya, budak hasil perang misalnya itu zaman dulu kan, itu kalau budaknya pintar, budak itu profesor, Masya Allah, itu mahal banget itu. Kalau ada yang mau beli, ya. Tapi kalau ada yang membebaskan budak, ya, agar orang ini menjadi orang yang merdeka, dia harus bayar itu dengan harga sangat mahal Bu, dia akan lewati. Ya, itu bisa miliaran itu Bu, ya, miliaran yang harus uang dia keluarkan untuk bisa membebaskan sebuah budak. Tapi kata Allah apa? Fakku raqabah, tembus ini, lewati ini. Ya, yang punya duit, ya, miliaran ini, ya, bukan mulia karena beli rumah 1, beli rumah 2, beli rumah 3, bukan. Kapan kemuliaan? Kalau engkau bisa menembus ini,
apa? Membebaskan seorang budak. Walaupun dia mahal. Walaupun dia itu mahal. Ibu sekalian, apakah ini mudah? Orang mikir-mikir ya, ngapain saya bebaskan budak tersebut? Gak ada hubungan saya. Bayangkan Bu, ya, kita bisa berpikir begitu. Ngapain ya? Ya, gak ada manfaat untuk saya. Ya, kalau saya bebaskan mereka beda. Kalau saya beli, beda ya. Beda kalau saya beli untuk saya. Ya, tapi kalau saya bebaskan, saya bisa bebaskan, masya Allah. Tapi bayangkan Allah sebutkan ini yang pertama yang harus kamu lewati, yaitu membebaskan budak. Berarti apa? Sudah kerja keras, kumpulkan duit, kumpulkan harta, bekerja siang dan malam, punya duit, dipakai untuk membebaskan budak. Kalau sekarang mungkin nggak ada budak Ibu, tapi apa? Membantu orang-orang yang kesulitan ekonominya. Ya. Membantu orang-orang yang kesulitan ekonominya sekalian. Yang punya masalah gara-gara pinjol, ya, pinjaman online atau utang yang lain, yang macam-macam, subhanallah. Banyak banget. Ya. Jadi kalau orang punya harta yang banyak sekalian, maka ini diantara jalan yang dikasih kesempatan oleh Allah. Apa itu? Membebaskan budak. Yang lain membantu orang-orang yang berada di kesulitan ekonomi. Yang kedua, apa lagi bisa lihat? Au it'amun fi yaumin dzi masghaba, atau memberikan makan, ya. Memberikan makan pada hari penuh kelaparan. Pada hari yang merajalela kelaparan. Ya. Ketika sebuah tempat ibu bapak mengalami kelaparan padanya, maka dia bekerja keras. Bagaimana dapatkan duit itu? Duitnya bukan bangun rumah. Duitnya bukan cuma sekedar beli mobil tambahan baru. Saya berpikir bagaimana ini duit bisa dipakai untuk it'am fi yaumin dzi masghaba. Bisa memberikan makanan pada hari-hari yang merajalela kelaparan. Masya Allah. Ya Allah, ini kita tiap hari Bu. Tiap hari dapat konsumsi TV. Apa? Tempat-tempat yang bermasalah ekonomi orang-orang. Yang gagal panen, yang hidupnya susah. Ya Allah. Ada orang yang punya duit, tapi ya nggak fokus ya untuk bisa menggunakan hartanya untuk it'am, membantu mereka yang penuh kesulitan seperti begini. Masya Allah. Coba Ibu Audah, bayang kalau duit kita ini mengalir terus ini, ya. Setiap ada berita bencana, ada orang udah tinggal lapor sama saya, Ibu Audah, duitku satu menara, duitku satu gedung, ya. Kenapa? Bisa, nggak ada habis-habisnya itu. Ya, bisa lihat. Ini bisa lihat. Kalau nggak punya bagaimana? Ya kerja. Kalau kerja keras. Agar dapatkan harta kemudian bisa memberikan makan fi yaumin dzi masghaba, pada hari yang merajalela kelaparan. Ibu, apakah ini mudah? Perkara yang mudah. Kalau ada orang kerja keras dapatkan duitnya untuk bangun rumahnya. Ya, waduh, rumahnya nih sekarang tipe S3. Rumah sangat-sangat sempit. Mau berkurang jadi S2, rumah sangat sempit. Rumah sempit, mau rumah yang besar. Itu pikiran dia misalnya. Ya wajar saja. Tapi ada orang yang rumahnya sudah, masya Allah, sudah gede. Mau diapakan hartanya itu? Ya. Ini misalnya. Yang punya harta misalnya, Allah ingatkan, ayo. Banyak kesempatan untuk bisa beramal soleh. Di antaranya Bu, ini it'am, memberikan makan kepada orang-orang yang dalam kemelaratan. Ya Allah, baik banget misalnya. Banyak banget. Jadi kalau sekarang yang kerja jadi pengusaha sekalian, saya ingatkan ini Dok, ya. Yang jadi pengusaha nih serius jadi pengusaha.
berpikir punya duit banyak sebanyak-banyak mungkin. Punya penghasilan 1 miliar 1 bulan. Nggak cukup 10 miliar. Nggak cukup 1 miliar. Buat apa? Buat membantu semakin banyak orang-orang. Masya Allah. Falaqatahamal aqabah. Ibu, kita harus menempati ini semuanya nih. Ya. Kepada siapa Ibu? Dijelaskan. Itu maka diberikan. Pertama, kepada yatimah za maqraba, kepada anak yatim yang punya hubungan keluarga dengan kita. Ini yang utama Ibu. Kalau punya keluarga yang yatim, ya, bukan anak kita, bukan anak saudara kita, ya. Tapi kalau dia yatim, maka kita ingatkan, ayo berikan perhatian kepada mereka. Dan ya, subhanallah kita mengetahui begitu banyak orang-orang yang Allah takdirkan meninggal dunia cepat dan meninggalkan anak-anak yang yatim. Jadi ingatkan bagi mereka yang punya harta, urus mereka. Urus mereka, Bu. Bukan hanya urus anak sendiri, itu mah biasa. Urus anaknya orang lain. Itu baru hebat. Ya. Itu baru hebat kapan? Ketika iqtahamal aqabah. Mampu melewati ini semuanya. Masya Allah. Ayo. Coba Bu, coba kita lihat. Apakah ada pikiran kita sekalian, pikiran kita ini yang punya duit untuk memberikan makan kepada anak-anak yang yatim? Kalaupun ada, seberapa kuat kita berpikir agar bisa menyiapkan harta kita untuk membantu anak-anak yang yatim? Masya Allah. Siapa lagi Ibu? Au miskinan. Atau orang miskin. Zamat serobah yang melarat. Orang miskin Ibu yang melarat. Yang papa, yang kesulitan. Ya. Ya, ada orang miskin Bu, tapi miskin masih biasa-biasa saja. Ya. Ini apa miskinnya? Ya, yang zamat serobah. Yang berat. Ya. Miskinnya berat sekali hidupnya. Ada orang yang datang kepada kita menyampaikan hajatnya. Kalau penampakannya Masya Allah ini orangnya gagah, cakep, Masya Allah. Tapi ketika datang menyampaikan punya masalah. Kenapa? Baru di PHK di kantor, gak punya pekerjaan. Anaknya sudah sekolah, ya. Tapi apa? Nggak bisa bayar SPP. Dulu bagus, kerja bagus. Sekarang punya masalah di kantor, akhirnya berhenti kerja. Datang ibu sekalian, minta bantuan 1 juta, 2 juta, 500.000. Bagaimana sekalian? Allah kirimkan ke rumah kita itu. Ya. Allah kirimkan dia ke kita. Ya, dia kenal rumahnya Pak Adib, datangi Pak Adib. Ya. Orang kita nggak kenal orang itu. Datangi rumahnya Bu Tresna, kita nggak kenal, datang. Ya. Tampangnya. Oke tampangnya. Saya menyampaikan punya masalah finansial. Ayat ini bisa ingatkan kita apa untuk bisa melewati ini semuanya. Apakah kalau benar-benar kelihatan di tahu rumahnya, tahu kondisinya yang miskin dan zamat robah, miskin berat. Coba Bu perhatikan semuanya Bu, ya, bukan masalah sholatnya, bukan puasanya, bukan ngajinya, tapi semuanya bicara masalah apa yang kita kerjakan untuk orang lain. Yang terkungkung karena jadi budak, yang kesulitan karena faktor ekonomi, ya, anak yatim atau ke orang-orang miskin, maka bantu mereka. Bisa lihat? Ini bisa lihat? Ini yang sifatnya apa? Yang sifatnya orang yang butuh makanan. Bagaimana orang yang butuh hatinya diisi dengan ilmu Al-Quran. Artinya apa? Kalau orang yang punya ilmu Al-Quran, luangkan waktunya memberikan ilmu Al-Quran kepada orang-orang yang belum punya ilmu Al-Quran. Meluangkan waktunya untuk mengajarkan orang lain agar bisa baca Al-Quran. Agar mereka bisa merasakan baca Al-Quran semakin bagus. Dia nggak punya itu, dia miskin. Miskin nggak bisa mengaji. Ya. Ada orang yang miskin ilmu untuk bisa paham Al-Quran.
Maka yang kaya akan ilmu Al-Quran, maka ajarkan. Berikan ilmu Al-Quran kepada mereka yang miskin ilmu Al-Qurannya, agar dia pun bisa paham itu Al-Quran. Agar dia pun bisa ngerti ini Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu Bu di antara sebabnya kenapa ada motivasi dari Nabi. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan apa? Memberikan kepada orang lain. Ya, ilmunya. Kalau yang punya harta, memberikan hartanya kepada orang yang miskin, anak yang yatim. Kalau ini, memberikan ilmunya kepada orang lain. Agar orang lain itu bertambah ilmunya. Lalu buat mereka gembira. Sebagaimana gembiranya orang yang diberikan makan, anak yatim. Miskin yang gembira ketika diberikan makanan. Demikian pula gembiranya orang yang nggak bisa mengaji. Kemudian diberikan ilmu mengaji, bisa mengaji. Berikan ilmu. Oh, agar orang bisa paham Al-Quran. Akhirnya orang bisa paham Al-Quran. Betapa bahagianya mereka. Nah, tapi kami katakan, yang lebih berbahagia siapa? Yang mengajarkannya. Karena dia adalah khairukum, orang yang terbaik di antara kalian di atas muka bumi ini. Oh, apakah ini mudah? Bapak Ibu, mudah nggak? Susah. Ini aqobah. Ini aqobah. Ini jalan yang mendaki dan susah. Karena orang harus meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu Al-Quran kepada orang lain. Ya. Hari Ahad, hari Sabtu dipakai untuk apa? Untuk istirahat. Sudah kerja Senin sampai hari Jumat, sudah capek, mau jalan-jalan, nggak bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena ada orang yang kerjanya Senin sampai Jumat. Mau belajar, belajarnya hari apa? Belajarnya itu hari Sabtu, belajar itu hari Ahad. Siapa yang mengajar? Yang punya ilmu Al-Quran yang mengajar. Maka itu adalah aqobah, ya, jalan yang mendaki dan suka yang harus dilewati oleh mereka yang punya ilmu Al-Quran. Jadi ada kesamaan Bapak sekalian antara orang yang punya harta, ya, yang berbuat baik dengan harta yang dia miliki, dengan orang-orang yang punya ilmu Al-Quran dengan ilmu yang mereka miliki. Kemuliaan, ya. Berarti yang punya harta, Bu, yang nggak punya harta harus kerja keras agar bisa punya duit, punya harta agar bisa memberi. Yang nggak punya ilmu Al-Quran mau memberi dengan ilmunya harus kerja keras, harus belajar sampai bisa menguasai ilmu Al-Quran, ilmu baca Quran, ilmu paham Quran. Ya. Kemudian dia bisa berikan kepada orang lain. Masya Allah. Nah, ini sekalian. Ini sifatnya sekalian. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Ya, ini iqtahamal aqabah. Sebuah jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita lewati. Coba Ibu. Apa kata Allah? Ada orang yang la falaqatahamal aqabah. Dia nggak mau menempuh jalan yang mendaki tersebut. Padahal subhanallah sudah dikasih ainain 2 mata, ya, nggak perlu pakai kacamata. Ya Allah, saya tuh pernah lihat ada orang belajar sekejap pakai kaca besar. Ya Allah, belajar sekejap pakai kaca besar. Ini pun udah gede-gede nih, sudah gede-gede besar sekejap udah gede, masih pakai kacamata. Oh, buku sekejap yang kecil-kecil ya, buku sekejap yang kecil-kecil. Ya, atau Al-Quran kecil. Tapi Masya Allah, ini udah benar ini. Ya. Bagaimana yang dikasih mata yang masih bisa melihat dengan jelasnya? Dikasih lisan yang bisa dikasih 2 bibir. Bapak Ibu sekalian, ayo iqtahamal aqabah. Ya. Tembus, ya, lewati semua jalan yang mendaki lagi sukar ini. Nah, ini membebaskan budak, memberikan makan kepada mereka yang miskin, anak yatim, orang-orang miskin. Ah, baru kemudian sekalian, apa itu aqabah? Yang sifatnya umum. Ayat ke-17. Summa kana minal ladzina amanu.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Ini juga Ibu, akobah yang harus dilewati. Apa itu? Kemudian dia termasuk dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada Al-Quran. Nah, ini sifatnya Bu lebih umum nih. Ya. Bagaimana menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada para malaikatnya, kepada Rasul-Nya? Ya. Dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, bentuknya macam-macam. Baca Quran, kan Bu itu kan pribadi itu. Sholat malam, Bu, Bapak itu akobah. Akobah. Tidak semua orang mampu sholat malam. Tapi Nabi, ya, beliau sadar, ya, dia punya peran sebagai seorang manusia. Dia punya peran sebagai seorang dai, sebagai seorang rasul. Dia harus kuat. Maka apa? Malamnya dipakai untuk sholat malam. Itu berat. Bukan banyak tidurnya. Muncul itu sekalian. Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila. Bangunlah engkau pada waktu malam hari untuk sholat malam. Ya. Bangun. Kenapa? Kata Allah, inna laka fin nahari sabahan tawila. Inna laka, karena sesungguhnya engkau telah memiliki fin nahari, di waktu siang hari, sabahan tawila, urusan yang panjang. Urusan yang panjang, urusan bisnis, bukan, urusan dakwah, urusan ngajar Al-Quran. Ya, Masya Allah, panjang kata Allah, tawila panjang kata Allah. Tapi malamnya Bu disuruh tidur panjang, nggak tidur panjang, bangun, ya silakan tidur, tapi bangun lagi buat apa? Buat sholat malam. Ini Bu akobah. Ini adalah amanu, cirinya orang-orang yang beriman di antaranya. Siapa Bu yang bisa melewati? Orang-orang yang sadar dia adalah insan, manusia yang khalaqanal insan, yang terciptakan oleh Allah SWT, yang harus siap untuk fi kabada, melewati semua itu. Santai, nyaman, enak. Ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kita ingat saja, ada waktu-waktu di mana kita itu Bu harus melewati ini semuanya. Coba Ibu Auda, Ibu Tuti, bisa nggak dirasakan ini? Hari Sabtu, hari libur Ibu, Bapak, tapi dipakai belajar. Ya, dipakai menghafal. Ya, semua adalah pilihan-pilihan. Ya. Kita nggak mengatakan yang nggak belajar salah pada hari ini. Tapi ada pilihan-pilihan yang harus kita lewati. Yang jelas, kita belajar pada hari ini, sekalian. Untuk bisa menjadi hamba terbaik, kita harus iqtahamal aqobah, mendaki ya, menuju puncak, melewati jalan yang mendaki lagi sukar ini. Apa bentuknya Bu? Ini bentuknya. Tsumma kana minal ladzina amanu. Mereka itu beriman. Masya Allah. Apalagi Bu? Macam-macam itu. Apalagi yang berikutnya, wa tawasau bis-sabri. Mereka pun saling berwasiat. Tawasul dekat wasiat. Saling berwasiat, saling berpesan, saling mengajak, bisobri, untuk bersabar. Ibu Tresna, sabar belajarnya Bu, baru level 2. Ada yang sudah level 3, ada yang level 4, ada yang level 5, ada yang level 6, ada yang masih level 7. Masya Allah, baru level 2 Ibu.
Sabar Bu, ya. Ada yang merasa Bu berat? Kalau berat Bu, benar. Itu benar Ibu. Itulah kabada. Ya. Kalau nggak berat Bu, ikut pengajian. Nggak ada hafalannya. Yang penting datang dengan badan. Pulang dengan apa? Dengan ilmu yang tertinggal di ruang kelas. Besok masuk kelas, apa yang belajar kemarin? Nggak tahu. Yang diingat, lucunya ustadznya. Mau begitu sekalian. Kita nggak bisa begitu. Ya. Kita harus melewati semua ini. Masuk kelas, dapatkan ilmu yang nempel di kepala. Yang nempel di kepala dan berpindah menjadi amal. Bagaimana Bu? Ya diulang-ulang lagi materinya, ulang-ulang lagi materinya. Nah, ini sekalian. Ini Bu, watawaso bisobri. Ayo, saling mengingatkan. Ya. Ya, saya jadi guru sekarang Bu, saya ingatkan ini. Tapi saya mau diingatkan juga oleh Ibu Auda, Ibu Sri. Saya diingatkan ini. Aku aja Ibu Auda, 78 masih semangat belajar Ustaz. Ustaz masih muda, masih 40 tahun lebih. Ayo dong Ustaz. Ya, masih siap ini level 3 Ustaz. Ustaz siap nggak nih level 3 ajarnya? Siap Ibu Auda. Nah, gitu kira-kira. Saya ingatkan dengan Ibu Auda, ingatkan dengan Ibu Sri Mulyani, Ibu Tuti, Ibu Tresna. Kita diingatkan dengan apa? Dengan perbuatan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada ingatkan dengan lisan mereka, ya. Lisan mereka ada dengan lisan hal, lisan perbuatan mereka. Ini sekalian. Wa tawasau bil haqqi, saling mengingatkan. Ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi apa? Jadi panitia. Buat apa? Buat mengajak orang untuk bersabar dalam kebaikan, dalam beramal soleh. Termasuk ingatkan bersabar dalam ujian-ujian yang menimpa seseorang. Masalah sakit, masalah utang, masalah keluarga. Sabar Ibu. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dari kemaksiatan, tidak korupsi, tidak kedzolim. Sabar. Insya Allah. Ya. Kemudian watawasau bil marhamah, dan mereka berdua saling berwasiat bil marhamah, untuk punya sifat rahmat, saling menyayangi. Bu, menyayangi. Bagaimana ya kita sayang kepada orang lain? Ya. Suami sayang istri, istri sayang suami, orang tua sayang anak, guru sayang murid, murid sayang guru. Bagaimana itu? Sesama manusia saling menyayangi. Ini kalau praktiknya Bu, saya menyayangi, membantu orang-orang yang punya masalah. Masalah finansial. Membantu orang-orang yang punya masalah ilmu. Termasuk ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Membantu mereka. Ya. Kenapa ada ustadz, ada orang yang mau ajak kita agar belajar Al-Quran? Karena dia sayang kepada kita. Ini bisa lihat, ini bukan perkara mudah. Ada orang sampai di HP-nya berita, ayo ada program Al-Quran, ya, silakan ajak yang lainnya gratis, nggak bayar. Sampai Bu di HP-nya itu Bu, ya. Artinya apa? Punya peluang, silakan sebar sebanyak mungkin ke orang lain gratis. Ya. Kalau kamu sebar, orang ikut, kamu dapatkan pahalanya. Dia belajar, kamu dapatkan pahalanya. Tapi banyak orang nggak peduli dengannya sekalian, nggak peduli. Buang-buang waktu saja. Masya Allah. Ya. Terus sekalian. Tapi ada orang yang sayang orang lain apa? Dia teruskan itu. Share. Share, ada program belajar baca Al-Quran. Ada program belajar Al Quran. Ini ada metode sekejap ini. Dia share itu. Ya Allah. Kan? Akhirnya Bu, ada orang yang nyantol. Ada orang yang ikut. Ada orang akhirnya Bu, bukan hanya dia ikut Bu. Dia siapkan semuanya. Dia beli bukunya. Dia siapkan ruangannya. Dia kasih makan orang sarapan pagi. Ya Allah. Saya tiap Sabtu pagi Bu. Ya Allah. Tiap Sabtu pagi saya ngajar di luar itu. Ada ibu-ibu suami istri dokter. Ya.
Itu diajak oleh siapa? Oleh saudaranya. Kelas 2 nih, kelas 2 level kelas level 2 kelas apa nih? Kelas H. Nah, itu ada yang ngajak. Ya kirim-kirim itu ngajak keluarganya, ngomong sama keluarganya. Ada yang nyantol. Akhirnya bukan hanya ikut, ya. Dia siapkan 40 orang, dibelikan bukunya, dia siapkan makannya. Wah, Masya Allah, berapa itu duitnya itu? Tapi saya pikir-pikir, ya Allah, duitnya sedikit tuh kalau bagi dia. Tapi gembiranya luar biasa. Ya. Apa yang saya lihat? Ini karena marhamah. Berawal dari cuma share-share itu. Share-share info-info kebaikan. Apalagi Bu, share ada program kait. Setiap hari Rabu di sekejap. Rabu malam. Gratis, gak pakai bayar. Tinggal ikut aja. Saya lihat, Masya Allah. Ada orang yang share-share. Dari mana Ibu ikut program kait? Diajak oleh Pak Ahmad. Diajak Ibu Fatimah. Ya Allah, banyak yang ajak gini. Ya. Ustadznya yang bicara. Ustadznya mungkin kecapean lisannya. Tapi dia diam-diam saja. Tapi dapatkan pahalanya. Kenapa? Karena dia mengajak Ibu. Kata Nabi, barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Seperti kebaikan orang-orang yang mengerjakannya. Kan begitu kata Nabi. Oh, ini buku sepatu sekalian. Semua muncul dari mana? Watawasau bil marhamah. Muncul dari semangat untuk mempraktikkan ini ayat. Ya kami betul sekali Bu, ya. Alhamdulillah berusaha memperhatikan ayat ini Bu. Ya. Ada teman-teman yang sekarang standby di kantor, Masya Allah. Standby di kantor Bu. Buat apa? Buat siapkan program-program. Ya, program-program bantu mengawal agar bisa banyak orang yang belajar sekejap. Ini sekarang sudah ribuan orang yang belajar. Ya, yang belajar. Karena ada yang bantu siapkan. Ada yang share-share, ada yang ajak-ajak. Hari ini kata Ustaz tadi sekitar 500 orang yang belajar. Ya, itu belum yang di sekolah-sekolah. Belum yang di sekolah-sekolah yang belajar sekarang ini. Di Makassar sekolah itu SMP-nya belajar, SMA-nya belajar. Dia punya cabang di A, cabang di B. Belajar. Masya Allah. Ya, sekalian, ayo manfaatkan Bu semua kebaikan ini. Yang sampai kepada kita ajak orang lain. Alhamdulillah ada yang siap untuk belajar. Siap belajar. Ada program wakaf untuk markas, wakaf untuk pesantren, apa saja. Ya. Ingat Ibu sekalian, apa ini praktekan ayat ini? Nggak ada ruginya. Karena kalau kita kerjakan, pasti Allah akan mudahkan semua urusan kita. Di dunia dan berakhirat. Yang terakhir kata Allah, ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah golongan kanan. Nah, ini bahasa Ibu buat siapa? Buat para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ashabul maimanah, golongan kanan. Artinya bisa lihat siapa yang melewatinya insya Allah ujung-ujungnya ya ujungnya adalah melewati semuanya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jalannya ada tantangannya, jalannya ada kesulitannya, jalannya penuh pengorbanan, tapi fokus Bu, ujungnya adalah menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Waktunya Bu cuma sebentar. Di mana? Di dunia. Siapa yang kira hidupnya panjang? Nggak ada yang kira hidupnya panjang. Maka Bu, ayo lewati Aqobah. Lewati Aqobah. Jalan-jalan semuanya dengan mengisi dengan kebaikan. Semoga hari ini sekalian menjadi inspirasi ya untuk semua kita untuk lebih baik insya Allah Ta'ala. Kami Bu ucapkan selamat berbahagia kepada semua yang telah selesai melewati kelas-kelasnya. Level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ajakan ayo Bu lanjut level 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan seterusnya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan Allah pilih kita menjadi hambanya masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga kasih kemudahan Bu. Jumpa lagi bulan depan nih ya. Bisa rutin setiap bulannya ya. Minimal kalau nggak sempat Ibu bisa ngikut dia program kait. Ya, kait itu setiap apa? Setiap Rabu malam jam 7:30. Situ ada ustadz kita yang namping untuk program tahsin dan juga ada materi tadabbur juga yang kita sampaikan ya insya Allah taala. Bebas, siapapun boleh diajak. Ya. Mulai kapan Ustaz? Sudah mulai berjalan Ustaz. Kenapa Ibu? Mulai kapan Rabunya itu? Oh sudah lama, sudah hampir
3-4 bulan mungkin tuh. Oh, Cuma dia mendaftarnya di mana? dia terbuka, materi bersambung, semua ada rekamannya. Ya, ada rekamannya bisa dapatkan. Ya, dia terus Bu. Jadi bukan per kelas gitu ya, dia terbuka sehingga bisa diikuti oleh siapa saja. Tapi semuanya ada rekamannya, nanti akan kirimkan. Ya, alhamdulillah. Demikian ya, Ibu Sukma. Selamat ya, level 2 selesai. Ibu jelaskan semuanya. Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustaz kita, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Nur Ihsan Muhammad Idris dari CMAG yang telah menyampaikan materi dengan judul Mendaki Menuju Puncak Tadabbur Quran Surat Al-Balad ayat 11. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin dipertanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Ustaz. Irsani Ustaz. Ya, Ibu boleh silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya sangat tertarik dengan pembahasan tentang sabar dalam ketaatan Ustaz. Ya, ini khususnya kepada pribadi saya dalam menjalani level demi level. Gimana Ustaz caranya yang kita tanamkan dalam jiwa kita supaya kita tetap istiqomah, ya maksudnya bisa tetap ya berjuang di dalam penguatan materi-materi ini Ustaz, supaya yaitu sabar dalam ketaatan. Jadi poin-poin apa yang harus kita pegang teguh yang menguatkan saya pribadi nih, caranya supaya maksudnya itu gambarannya bahwa biar nanti supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ya, poin-poin apa yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita Ustaz untuk sabar. Khususnya ini hubungannya dalam belajar. Ya, saya kan nggak punya dasar bahasa Arab sama sekali Ustaz. Ya tentu aja ada aja godaan-godaan. Ngapain juga capek-capek, orang memang dasarnya nggak ada, gini maksa-maksain gitu. Ya jadi ya berbekalkan paksaan itu yang membuat saya masih bisa bertahan. Paksaan dalam tanda kutip bahwa paksaan dalam tanda kutip Ustaz, ia menyemangati diri sendiri dengan melihat teman-teman yang masih pada semangat, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar begitu. Nah, mungkin dari Ustadz ada penguatan kepada kita semua. Juga insya Allah kita bisa menjalani semua level ini sampai dengan 30 juz, Masya Allah. Ya. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, kenapa kita harus bersabar dalam hal ini? Ya, kenapa kita harus bersabar dalam hal Ibu sekalian? Tadi pagi ya level 2 selesai. Ada yang bilang, Ustaz, materinya banyak banget Ustaz. Materinya banyak banget ya, yang harus dihafalkan. Ya. Ini kita sudah coba atur semuanya Ibu sekalian. Dan inilah materi yang kita anggap bisa membantu para peserta untuk bisa naik ke level. Tapi sekalian, kenapa ini harus kita lewati? Kenapa kita harus bersabar? Karena semua kita pasti akan meninggal dunia. Dan pasti akan berjumpa dengan Allah, Bu. Dalam satu dari dua keadaan. Apakah berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang mengesankan di surganya? Ya. Dengan wujuhu yawma idzin nadhira. Wajahnya itu wajah-wajah yang berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah, penuh kenikmatan. Atau sebaliknya, berjumpa dengan Allah yang perjumpaan yang mengenaskan. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajahnya itu penuh ya tunduk terhina. Ya, sekalian. Cuma dua kemungkinan sekalian.
Cuma ada kemungkinannya itu. Dan kita ingin agar bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang mengesankan di surganya. Ya. Bagaimana caranya sekalian? Ya dengan Al-Quran. Ya dengan Al-Quran. Berpangkal kita meluangkan waktunya untuk belajar in Al-Quran. Termasuk belajar agar bisa memahami akan makna-maknanya sekalian. Ya namanya orang belajar sekalian, itu pasti ada yang dia pahami dan tidak dia pahami. Tapi apakah berarti kalau nggak paham, apakah berarti kalau dia nggak paham seterusnya? Kan tidak. Ya. Kalau nggak paham berarti apa? Butuh waktu untuk mengulang-ulangnya. Tapi tidak ada waktu yang sia-sia. Bapak Ibu ketika waktu diluangkan mengulang-ulang. Ustaz 10 kali mengulang. Nggak benar-benar menghafal kesajaib. Ulang lagi. Berapa kali Bu? 20 kali Ustaz baru bisa tag videonya. Ibu menyesal. Nggak menyesal. Karena setiap lisan itu yang terucap sekalian dihargai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang mengerjakan kebaikan ibu sekalian walaupun satu zarrah ya, khairan yarahu akan melihat rekamannya nanti pada hari kiamat. Kemudian akan diberikan balasan dari apa yang dia kerjakan. Al-Quran sekalian. Apa sekalian? Kata Nabi akan datang syafi'an. Syafi'an, pemberi syafaat kepada orang yang baca. Ibu Irsani, aku Al-Quran yang kamu baca selama ini. Sekarang aku menjadi syafaat untukmu, Bu Irsani. Ya Allah, ini nih. Hambamu ini, Bu Irsani ini. Ibu Auda ini, Masya Allah. Masukkan mereka dalam surgamu. Kenapa? Sudah payah-payah belajar Al-Quran. Ini Pak Ade, ini Ihsan, ini Musukma payah-payah belajar Al-Quran. Syafi'an li ashabi, kata Nabi. Ibu mau nggak? Ya, mau nggak punya pemberi syafaat pada hari kiamat? Apa andalan kita? Andalan kita untuk bisa bertemu dengan Allah pada hari kiamat? Kan nggak ada. Nah, ini dia yang sekalian yang membuat kita berusaha semangat. Ya saya pribadi ya, saya bisa merasakan saya nggak punya uang yang banyak. Ya, karena saya bukan seorang pengusaha. Waktu saya nggak pas saya pakai untuk berusaha agar punya uang banyak. Tapi Allah kasih. Ini saya punya ilmu Al-Quran ini. Tapi ini sangat berharga. Ini kesempatan harus digunakan semaksimal mungkin ya. Untuk bisa berbagi, untuk bisa belajar. Nah, kira-kira begitu Ibu Irsani ya. Ya semoga ya Allah kuatkan. Semoga kita terus belajar insya Allah Ta'ala. Ya, ketika ada yang lemah, ayah saya menguatkan ya. Semoga Allah mudahkan. Bu, mungkin cukup ya. Kita masih punya acara lagi nih berikutnya. Semoga dimudahkan ya, insya Allah. Amin. Kalau bisa Bu, nanti jumpa lagi pada hari Rabu di program Kait ya. Untuk kajian tematik yang sifatnya rutin kanan. Demikian ya saya Bu. Insya Allah. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang dalam penyampaian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ibu Irsani mudah-mudahan bisa terjawab Bu ya. Insya Allah Ustaz. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu yang lain dikarenakan waktu kita semakin mendekati azan asar. Jadi pertanyaan kami cukupkan satu pertanyaan saja. Suaranya Sedian, suaranya. Ya. Ya, silakan Sedian. Lanjut. Sebentar Ustaz.
بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية أهلا 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 المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول أهلا 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 المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر جئتم للأفراح طيورا تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق الشجر هبت نفحات أنس Masih termute Ustadz ya. Ya baik, alhamdulillah. Mari kita lanjut ke acara berikutnya, yakni tasyakuran dan pengumuman peserta terbaik yang insya Allah disampaikan oleh Sadah Rahmawati Basarang, SPD SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, alhamdulillah ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa alhamdulillah ya di tahun ini ya kita menyelesaikan ada 17 kelas ya yang berlangsung baik secara offline dan online ya dan
Hilang suaranya. Mbak, telurnya disimpan aja, Pak. Itu makannya, Pak. Makan. Apa geduk Oke, suara saya terdengar Ibu? Dengar sekarang, saya dengar. Saya terlempar tadi barusan. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan ya, untuk kelas level 1 ada 9 kelas yang selesai di tahun ini. Di pusat ada kelas U, V, X, dan ada sekolah IDN. Alhamdulillah ya, kita juga mendapat amanah untuk beberapa kelas ya, bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada. Di antaranya adalah pondok ya, pesantren IT ya, IDN di Bogor. Ini sudah guru-gurunya ya kita ajarkan metode sekejap, kemudian ada gitu aja. Itu nyala ya. ya, kemudian juga ada sekolah Insan Taqwa ya, kemudian kelas lain di PHL Makassar dan Kota Wisata. Kemudian untuk di level 2 ada 2 kelas yang selesai, di kelas G ya dan kelas H. Ya, kemudian juga ya untuk level 3 ya ada 2 kelas juga yang selesai, yaitu di kelas E dan kelas offline Kota Wisata. Di level 4 ada 2 kelas selesai, kelas C dan kelas D. Di level 5 juga ada ya kelas B 1 kelas, kemudian level 6 juga menyelesaikan ya levelnya. Jadi alhamdulillah setelah mereka selesai ya, mereka sekarang sudah berlanjut ya untuk kelas-kelas berikutnya. Yang level 4 ya sudah langsung masuk ke level 5 ya, karena tidak ingin menunggu ya lama-lama ya liburnya ya, takutnya lupa dan sebagainya ya. Jadi di antara mereka sudah langsung ya melanjutkan kelas-kelas tersebut. Nah, untuk kelas level 3 ya, level 3 kelas E yang selesai ya, yang mengikuti ujian ya hingga akhir itu ada 10 orang, dan alhamdulillah kabar baiknya alhamdulillah ya, luar biasa semua peserta. Dan tentu saja ya dari penilaian trainer ya, ada diberikan apresiasi yang luar biasa kepada peserta-peserta ya yang menjadi peserta terbaik ya di antara mereka di kelas E. Jadi yang terbaik ketiga jatuh pada Ibu Yani Purwati Haryani. Kemudian terbaik kedua Ibu Asisah Nurfati. Kemudian yang pertama adalah Ibu Ummu Asyati. Masya Allah
Ya, barakallahu fikunna jami'an. Kemudian untuk di level 4 kelas D juga yang mengikuti ujian ya sampai ujian akhir ada 10 orang ya, dan dari catatan yang kami terima bahwa yang menjadi 3 terbaik ya, walaupun semuanya terbaik tentu saja, tapi dipilih ya yang terbaik di antara di kelas tersebut ya, posisi 3 terbaik. Yang pertama yang terbaik ketiga adalah Bapak Dr. Andes Slamet Rianto SH. Kemudian yang kedua Ibu Tuti Cahyoningrum ya, Masya Allah. Yang pertama Ibu Dr. Anda Haji Trias Tri Prihatiningsi. Insya Allah. Selamat ya kepada peserta-peserta terbaik ya di kelas level 4 kelas D. Kemudian di level 5 kelas B ya 15 orang yang menyelesaikan ujian ya hingga akhir. Kemudian yang terbaik di antara mereka adalah 3 terbaik ya, posisi 3 terbaik adalah Nur Cikayati, Ibu Nur Cikayati. Kemudian yang kedua, terbaik kedua Ibu Irma Nuryani. Yang pertama adalah Ibu Daryati. Masya Allah. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Ya, jadi selamat ya kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak semuanya yang telah menyelesaikan kelasnya ya, dan kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada semua ya peserta, karena kami sangat tahu ya bagaimana sulitnya ya, betapa berjuangnya kita semua untuk menyelesaikan level-level tersebut ya, tetapi insya Allah ya semuanya tetap kita lewati dengan penuh semangat ya. Karena apa? Karena kita yakin sama-sama ya, dengan proses-proses ini yang kita lalui, insya Allah akan mengantarkan kita menjadi hamba yang terbaik ya, insya Allah ya, karena kita merasakan bersama bagaimana nikmatnya dan indahnya hidup kita bersama Al-Quran ya. Maka kita merasa sangat rugi sekali kalau kemudian kita berhenti dan tidak melanjutkan ya untuk mengkaji ya ayat-ayat atau tanda-tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya selamat ya untuk semuanya dan tetap semangat ya, insya Allah ya, semuanya ya kelak nanti akan kita jumpai ya, diperlihatkan kepada kita ya tentang usaha-usaha yang telah kita lewati semuanya. Ya, demikianlah ibu-ibu sekalian, saya kembalikan kepada MC ya untuk acara berikutnya. Baik, terima kasih Ustadzah. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada para peserta terbaik di setiap level dan di setiap kelasnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada sedikit informasi dari kami bahwa sesungguhnya kami telah membuka program Sekejap Paham Al-Quran dari level 1 sampai dengan level 7. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk bergabung, boleh langsung menghubungi admin Sekejap. Dan kemudian juga kami ada informasi, ini cukup menarik, yaitu May Quran Camp and Skills. Nah, ini kita insya Allah akan diadakan di tanggal 22 sampai 26 Desember. Kita nanti menginap di sana, tempatnya di Villa Alam Tricibunar di Sumedang. Untuk infak manfaatnya insya Allah berjumlah 2 juta rupiah per satu peserta, dan Bapak Ibu boleh ikut serta usia minimal yaitu kelas 6 SD ya, atau usia 11 tahun. Dan kami juga mengajak kepada Bapak Ibu dan para muhsinin untuk berkontribusi dalam kebaikan, yakni program wakaf Kibos
yaitu program wakaf masjid dan pesantren sekejap, Quranic Boarding School. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, bisa langsung mengirimkan sedikit bantuannya ke BSI atas nama sekejap atau wakaf ya. Dan juga kami membuka program wakaf, yaitu namanya wakafnya adalah wakaf wasi, wakaf Quran untuk santri, yaitu penyediaan buku sekejap dan juga Al-Quran yang kami distribusikan secara gratis tentunya, karena ini adalah uang wakaf dari Bapak Ibu semua untuk para pelajar yang ingin merasakan manfaat dari metode sekejap ini. Bapak Ibu juga bisa mengirimkan donasinya ke BSI atas nama sekejap atau wakafku. Begitu Bapak Ibu informasi dari kami. Untuk saat ini, untuk level 1 dan 2 kita tetap dibuka sampai dengan level 7. Nanti bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan bisa langsung menghubungi admin. Mari kita lanjut ke acara berikutnya, yakni doa penutup yang insya Allah akan disampaikan dan dibacakan oleh guru kita, Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris, SMAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari di akhir ini pertemuan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskanlah dunia kami tempat di mana kami tinggal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu, dengan sayang-Mu, baguskanlah akhirat kami tempat di mana kami kembali. Kumpulkanlah kami semuanya di surga yang berkenikmatan di rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Allahumma alimna al-Qur'an wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agama-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana warhamna. Allahumma ghafir lana warhamna. Allahumma ghafir lana warhamna. Innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya. Ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya, dosa guru-guru kami, dosa murid-murid kami, dan dosa mereka yang kami cintai karena Engkau ya Allah. Innaka antal ghafur, sungguh Engkau Maha Pengampun. Innaka antal ghafur, sungguh Engkau Maha Pengampun. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami semuanya. Limpahkan rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami semuanya. Innaka anta arhamur rahimin.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah keberkahan kepada hidup yang kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada rezeki kami, dan semua yang kami perbuat karena engkau ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Ihsan yang telah memimpin doa penutupnya. Untuk Bapak dan Ibu jangan dulu beranjak, kita foto dulu ya. Boleh buat dibuka dulu kameranya Bapak Ibu yang masih dimatikan. Ya. Sudah siap ya? 1, 2, 3, cekrek. Oke, sekali lagi Ibu. 1, 2, 3, cekrek. Oke, baik. Alhamdulillah. Sudah ya? Ya, oke. Ya, baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara dan doa telah tadi disampaikan oleh guru kita. Maka dari itu, berakhirlah sudah acara kita pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara pada siang kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang hadir, dan kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dari kami. Kami mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kono urung dipateni sik mulai terus ya, Mbak. Kono urung dipateni terus ya. Iya, di keluar itu teman. Wis keluar. Nanti makan baru ya. نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية أهلا أهلا أهلا